Pada tahun 1945, dunia sedang berada dalam masa yang kelam. Perang Dunia II yang mengerikan telah meninggalkan bekas luka yang dalam di hampir setiap sudut bumi. Perang Dunia Kedua memang hampir mencapai titik akhir pada saat itu. Tapi bagi Indonesia, pertempuran belum usai. Dunia telah berubah. Perang Pasifik dan ledakan besar oleh sekutu yang mengguncang kota-kota Jepang. 2 bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki menandai titik balik Jepang yang selama ini berusaha mengekalkan kekuasaannya, akhirnya menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi mengumumkan kekalahannya. Namun, bagi bangsa Indonesia, pengumuman itu belum cukup untuk merebut kemerdekaannya. Till the end of time, long as stars are in the blue. At the stroke of midnight came the Prime Minister's dramatic message from the Cabinet Room at number 10. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. At this time, we should pay a tribute to the men from this country, from the dominions, from India and the colonies, to our fleets, armies and air forces that have fought so well in the arduous campaign against Japan. Bung, menurutmu bagaimana soal kemerdekaan bangsa ini? Kemerdekaan bangsa ini, bukankah sudah ada yang mengurus PPKI kah yang mengurus? Menurut saya, sebaiknya kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Jika kita melakukannya lewat PPKI, negara sekutu akan menganggap kita ini buatan negara Jepang. Sebaiknya kita harus mengambil kesempatan ini selagi kita masih dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Bung, kau yakin sudah mendengar hal itu? Ya benar, Bung. Saya telah mendengarnya dari berita radio divisi Bandung pagi tadi ini. Dengarkan baik-baik, Bung. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita untuk segera memproklamasikan diri. Tapi, bukankah kita masih harus berhati-hati? Kita tidak dapat tindak hanya berdasarkan dengan berita luar. Begini, Bung. Sekarang saya akan bertanya kepadamu. Lalu bagaimana dengan hasil pertemuanmu dengan Jenderal Terauchi di tempo hari itu? Hasilnya baik-baik saja. Mereka akan segera memberi kita kesempatan. Kau tahu benar. Kami sudah pergi jauh-jauh ke Vietnam hanya untuk hal itu, Bung. Saya tidak percaya. Itu hanya tipu daya Jepang saja. Saat ini juga kita harus segera menyusun rencana. Kumpulkan para pemuda saat ini juga. Di tengah keinginan kuat para pemuda, mereka tahu bahwa ada satu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Mereka harus membawa Soekarno dan Hatta dari Jakarta untuk memastikan proklamasi kemerdekaan segera diumumkan. Dan di Rengas Dengklok menjadi tempat di mana perdebatan dan keputusan besar diambil. Di sana, para pemuda bertekad untuk memaksa golongan tua yang selama ini ragu untuk bertindak agar segera mengambil keputusan. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Bung, kami telah mendengar berita dari divisi Bandung bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Tadi siang kami juga mengadakan rapat dan hasilnya kami semua setuju bahwa Bung Hatta dan Bung Karno yang akan menyusun kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan? Menyusun kemerdekaan?
Apakah kalian yakin? Kita tidak dapat mempercayai PPKI. Mereka itu buatan Jepang. Apa yang dunia katakan? Indonesia dibantu oleh Jepang tanpa merdeka dengan tangan mereka sendiri. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang telah kalah, apalagi yang harus kita tunggu? Benar sekali, Jepang sudah menyerah dan kita harus memanfaatkan momentum ini. Dunia sedang menyaksikan kita, apa kita akan bertindak atau tidak? Itu dia, sudah saatnya kita mengambil keputusan yang berani. Bukannya benar, Bung. Kita harus segera menyusul proklamasi kemerdekaan. Kami rela mempertaruhkan apapun demi bangsa kita agar merdeka. Bung, ini sudah saatnya. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Setelah sekian lama, rakyat Indonesia sudah siap untuk merdeka. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Apalagi yang kita tunggu. PPKI telah dijebak oleh Jepang. Kita harus memproklamasikan negara ini dan mengambil alih. Lagi pula, pemuda di Jakarta sudah menyusun strategi agar tidak terjadi serangan esok hari. Tidak. Apakah Anda terlalu terburu-buru? Saya harus memikirkan apakah ini keputusan yang tepat untuk kita. No, Bung Hatta, justru inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita merdeka karena perjuangan kita sendiri. Jangan biarkan sejarah mengatakan kita merdeka karena bantuan Jepang. Tapi, jika kita melakukannya sekarang, apa yang akan terjadi? Bagaimana dampaknya? Kita akan menghadapi dunia yang tidak siap dengan perubahan ini. Tempatnya tidak penting, Bung. Yang penting adalah bahwa Indonesia merdeka. Kita harus berani mengambil langkah besar ini dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita berhak merdeka atas perjuangan kita sendiri. Malam ini juga kita akan kibarkan revolusi. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lalu, bagaimana untuk kalimat pembuka? Mungkin kita bisa mulai dengan bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana, Bung? Lalu, bagaimana dengan selanjutnya? Dengan penuh tekad, mereka memulai merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Kata demi kata ditulis. Setiap kata yang tertulis di atas kertas ini akan mengubah nasib bangsa Indonesia selamanya dan awal dari sebuah perjalanan besar. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.